Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Baik, luar biasa tentunya, dan kita masih membahas tentang tema kita, yaitu mengenai konsep rezeki dalam Islam bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Al-Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Darussalam Desa Tabajambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah tentunya ya. Boleh Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Ibu Sri ya? Iya, Sri Harni. Boleh silakan Ibu, Pak Ustadz untuk pertanyaannya. Baik, umroh tapi suami tidak nyuruh gitu ya Bu ya? Mungkin nggak mau. Oh, alhamdulillah kalau dia izinkan. Jadi mungkin ada komunikasi yang terputus ketika ada keluarga kita, entahkah suami diajak umroh tak mau. Perlu kita pahami, umroh itu kan ibadah. Umroh itu kan mengunjungi rumah Allah, dan itu bagian ibadah. Umroh itu jaminannya menghapuskan dosa. Umroh itu menghilangkan kefakiran, dan itu kan jaminan Nabi. Ketika mungkin suami kita tidak mau, maka mungkin ada yang harus dikomunikasikan. Apa sebab dia tidak mau? Mungkin karena memang ada orang tak mau umroh karena takut nanti di sana ditampakkan balasan. Ada dosa mungkin yang dia pernah lakukan, sembunyi, orang tidak tahu, maka dia takut untuk umroh karena takut dibalas. Kan ada orang itu, ada kasus Bang Fahmi nggak mau umroh karena takut nanti di sana, katanya nanti di sana di tanah suci semua dosa kita akan dibalas. Ya, maka sebelum berangkat umroh kita sholat taubat. Sebelum berangkat umroh kita minta ampun. Insya Allah tidak akan ada balasan ketika kita minta ampun. Kita taubat. Maka kenapa tadi suami melarang? Bisa jadi ada kekhawatiran dia. Ketika nanti di sana mungkin dia dapat apa, mungkin dia dibalas dari dosa yang pernah dia lakukan. Atau mungkin bisa jadi mungkin ada dia lebih cinta dunia daripada dia mikirkan ibadahnya. Jadi perlu mungkin dikomunikasikan. Tapi alhamdulillah kalau tidak dilarang. Maka yang bahaya itu kan ketika suami melarang umroh. Istri mau umroh, suami melarang. Maka ketika suami melarang, tentu kita ikut dengan suami. Karena umroh itu hukumnya sunnah, taat kita kepada suami hukumnya wajib. Maka ketika suami melarang, kau jangan umroh misal, maka kita tidak usah umroh. Tapi perlu tetap ada komunikasi. Kayak iklan di TV itu ya Bang Fahmi. Kenapa? Sambil minum teh. Jadi sambil minum teh komunikasi. Mungkin dia melarang karena belum minum teh. Oh, jadi ngobrol dulu, ajak minum teh. Iya, kan iklan itu kan seperti itu. Minum teh dulu, baru dia nyambung. Jadi mungkin itu Ibu perlu duduk bersama. Perlu duduk bersama. Apa sebab? Kenapa tak mau? Kenapa melarang? Oh, pasti dia akan bicara. Oh, berarti beri solusinya. Atau bisa jadi tambahannya panggil pihak ketiga. Mungkin ada ustadz di sana untuk memberikan nasihat kepadanya. Kalau tak mau juga ruqyah mungkin suaminya. Ya, mungkin ya. Kalau tak mau juga. Oke, baik, itu dia untuk jawabannya ya, luar biasa. Nah, baik, kembali mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Darussalam Desa Tabajambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Silakan. Yang di belakang? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa rizki yang paling terendah adalah harta. Tapi saya ingin bertanya Pak Ustadz, mengapa zaman sekarang ini masih banyak orang yang lebih berlomba-lomba untuk mencari harta itu? Padahal Pak Ustadz bilang bahwa harta itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Terima kasih Pak Ustadz, itu aja pertanyaannya. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya. Jawabannya. Ibu sekretaris bukan? Bukan ya? Oh iya, tadi ada ketua, tadi ada ketua, bendahara, sekretaris. Enggak, bukan. Anggota, Pak. Anggota ya. Baik. Kenapa orang berlomba-lomba dengan harta? Padahal harta itu adalah rezeki paling rendah. Pertama, karena kita tidak memahami konsep rezeki itu. Kita menganggap rezeki itu hanya harta. Kita mengukur keberhasilan itu hanya karena harta. Ukuran sukses bahagia itu harta. Itu yang kita salah. Maka kan banyak dalam Al-Quran Allah ingatkan, banyak orang celaka gara-gara harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Jadi kecelakaan ketika orang mengumpulkan harta. Dia anggap harta itu yang menyelamatkannya. Ternyata dia baru sadar ketika sudah masuk kubur. Ya Allah, ternyata harta itu yang membuat aku celaka. Maka kenapa orang berlomba-lomba? Karena dia tidak paham bahwa ternyata harta itu bukan tujuan. Harta itu sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Bukan berarti kalau kayak gitu nggak usah kita berlomba mencari harta. Kita wajib. Islam mengajarkan kita wajib jadi orang kaya kalau bisa. Agar kita bisa zakat. Agar bisa kita infak. Agar kita bisa membantu. Walaupun kita sudah berusaha kok ya masih tetap miskin. Itulah bagian takdir. Tapi yakinlah rezeki itu sudah Allah jaminkan. Kaya ketetapan Allah. Miskin juga itu bagian ketetapan Allah. Dan itu semua adalah takdir. Diberi harta banyak, kita syukur. Diberi harta sedikit, kita sabar. Karena semua itu adalah bagian ketetapan Allah. Dan itu tidak ada yang salah. Kenapa orang berlomba-lomba? Karena dia lupa akan mati. Dia lupa seolah-olah harta ini akan membuatnya dia kekal selama-lamanya. Seandainya dia sadar akan mati, maka dia tidak akan mungkin pernah berlomba-lomba dengan harta. Dia akan berlomba akhirat dengan harta. Jadi harta itu bukan berarti kita tidak boleh berharta. Harta itu dijadikan sarana, bukan dijadikan tujuan. Kenapa orang berlomba-lomba dengan harta? Karena dianggapnya harta itu yang membuat dia tenang. Padahal banyak orang yang tidak bisa tenang gara-gara harta. Tak bisa dia tidur. Kenapa? Sibuk, nanti hartaku yang di sana diambil orang. Akhirnya dipesan satpam. Ternyata satpam. Dan jangan-jangan satpam yang akan membunuhku. Tambah lagi 1 satpam. Kemudian nanti 2 satpam kompak membunuhku. Tambah lagi 3 satpam. Semuanya menjadinya gelisah. Maka kenapa orang berlomba-lomba? Karena dia tidak sadar ternyata dunia ini hanya sebentar. Sebanyak apa harta pasti kita tinggalkan. Kalau tidak kita yang meninggalkan, dia yang akan meninggalkan kita. Maka kita wajib mencari harta. Tapi harta itu untuk dijadikan sarana mencapai akhirat. Kan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah kehidupan akhirat, kata Allah. Yang pertama, carilah kehidupan akhirat. Tapi jangan kau lupakan dirimu, nasibmu di dunia. Allah tidak memerintahkan kita tinggalkan dunia, tidak. Tapi Allah ingatkan, cari kehidupan akhirat. Maka tujuan kita pertama hari ini dunia adalah akhirat. Dan Allah katakan, jangan lupakan dirimu di dunia. Artinya, sampai akhirat, dunia ini sarana untuk akhirat. Maka akhirat tujuan, dunia ini jembatan. Jangan terbalik. Jangan sampai dunia jadi tujuan, akhiratnya kita abaikan. Ketika kita akhirat jadi tujuan, maka insya Allah dunia ngikut. Maka itu tadi kenapa orang berlomba-lomba? Mungkin dia tidak tahu konsep tentang harta. Dia tidak tahu bahwa harta itu bisa menyelamatkan, tapi juga bisa membinasakan. Hartanya tidak salah. Yang salah itu kitanya. Sama kan Bang Fahmi ibarat pisau lah. Pisau itu ketika dipegang oleh orang jahat, dia akan digunakan dalam kejahatan. Membegallah, membunuhlah, menyakiti orang lah. Pisaunya tak pernah salah. Yang salah yang memegang pisau. Begitu juga ketika pisau itu dipegang oleh orang baik, maka pisau pun digunakan dalam kebaikan. Dia akan digunakan mungkin untuk motong hewan kurban, untuk motong hewan akikah, untuk masak. Dipegang orang baik. Pisau sampai kapanpun tak pernah salah. Begitu juga harta. Harta itu tak pernah salah. Yang salah itu kitanya. Ketika harta jadi tujuan, maka salah. Karena memang setan itu membisik-bisikkan kita untuk jadi miskin. Kan setan itu selalu membuat kita takut miskin, takut miskin. Maka tadi banyak orang berlomba-lomba dengan harta. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaannya. Dan Ibu-Ibu kita akan jeda iklan dulu. Tentunya tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati.